Return again, return again, return to the land of your soul. Return again, return again, return to the land of your soul. Dunia gym itu mereka ada training yang sebenarnya sama, basically-nya sama dengan yin. Itu mereka sudah memasukkan itu sekarang itu karena itu membantu, seperti saya bilang kemarin cerita ya, untuk yang weightlifting itu yin itu banyak membantu sebenarnya untuk recovery, untuk menjaga supaya nggak gampang rusak ininya, terus performance muscle-nya juga jadi lebih bagus gitu. Kalau yoga kan memang yoga kita udah banyak stretching sebenarnya, harusnya nggak begini. Tapi kenapa di yoga juga sering? Karena mungkin kita over, entah over melakukan terobsesi misalnya melakukan forward bend gitu kan, standing split lah, uttanasana lah yang kepalanya biar sampai ke bawah gitu kan misalnya, jadi over melakukannya. Atau mungkin banyak melakukan terobsesi dengan headstand misalnya. Otomatis kan headstand bebannya kalau kita lihat sebenarnya struktur dari tulang leher ini kan kecil kan, bantalannya juga kecil. Kalau kita terlalu banyak di sini ya otomatis kan bebannya banyak besar di sini kan yang membawa badan kita semua kan. Jadi dibantu dengan muscle, tapi kalau kelamaan kan muscle juga nggak bisa menahan terlalu lama kan. Kan seperti saya bilang muscle itu tidak dirancang untuk aktif, kontraksinya itu terlalu lama. Jadi pada saat muscle-nya sudah berkurang kemampuan kontraksinya kan otomatis bebannya akan ke sini kan. Gitu. Jadi ini juga bisa menimbulkan kerusakan gitu. Jadi yang penting paham batasan sebenarnya dan menyeimbangkan gitu. Kita lakukan side bend begini, ini kan area yang dia sudah panjang, dia pasti bilang enak, nyaman. Tapi begitu dikasih ke sini, dia bilang, aduh sakit ketarik gitu. Tapi di sana sakitnya adalah terapi bagi dia. Jadi bukan sakit yang harus dihindari. Selama dia masih bisa menahan gitu kan. Jadi saya cari batasannya, nggak harus ideal 5 menit gitu. Kalau dia tahannya hanya 2 menit ya nggak apa-apa 2 menit. Saya kok bagi yang sklerosis kan itu kan kita nggak mungkin gitu. Jadi kita namanya kelas umum, jadi mereka ngikut kelas umum. Iya kan? Nggak bisa kita hanya. Iya. Jadi kalau kebetulan dia tahu bilang misalnya sama kita, oh saya ada skoliosis, oke nanti beberapa pose disadari ya. Kalau rasanya pose ini nyaman banget, kurangi sedikit dari situ. Kalau rasanya pose ini kaku, boleh di stay agak lama tapi cari batasannya. Return again, return again, return to the land of your soul. Return again, return again, return to the land of your soul. Return to who you are, return to what you are, return to where you are, born and reborn again. Return again, return again, return to the land of your soul. Return again, return again, return to the land of your soul. Return to who you are, return to what you are, return to where you are, born and reborn again. Return again, return again, return to the land of your soul. Return again, return
Return to the land of your song. Return to who you are. Return to what you are. Return to where. Tangannya bebas mau kemana arahnya, nggak masalah. Oke, kalau seperti itu kira-kira 2 menit? Bisa. Bisa kan? Dagu, Sakit cepat. lututnya sakit, boleh dialas. Kalau lutut bisa dialas sih, gampang itu. Yang penting ada sensasinya, nggak yang melelahkan banget gitu. Dagunya coba diamati, turun, tuck in, angkat sedikit. Jadi ini memang pose yang nggak akan saya berikan di kelas yin kalau nggak ada props. Skip aja. Jadi buku ini adalah fotonya dari modul workshop saya pertama, baru awal-awal Society Yin. Jadi Joe dulu masih sering ngasih pose camel ini di kelas, sekarang udah nggak banyak dipakai. Kalau saat ini kurasakan kalau dia hanya dorong hips ke depan, ini nggak terlalu berat. Iya. Terlalu buka gini, ini berat. Karena kalau udah angkat. Iya. Berat. Dulu biasanya saya kalau untuk opsi camel ini kalau nggak ada props seperti itu. Jadi biasanya saya cuma taruh di sini, dorong sedikit, lehernya masih netral. Nanti 1 menit berikutnya kalau rasanya masih oke, begini, ini masih tetap di sininya pasti lebih aktif, tapi nggak apa-apa. Yang penting dia masih nyaman. Jadi kalau misalnya kelas kita beragam, jadi silakan stay di sini atau mundur lagi di menit terakhirnya, atau bagi yang nyaman boleh turun. Gitu. Jadi bertahap. Kalau nggak pakai props, kalau pakai props. Masih mengerti yang tentang meridian ini. Ini kan setiap pusing ini kan ada meridian, setiap yang di atas itu adalah lambung, limpa. Itu maksudnya mengalirkan chi tadi itu ke sana ya. Oke. Jadi energi chi-nya ke sana gitu. iya. Nanti habis makan siang kita kan mulai masuk meridian tuh. Nanti saya jelaskan lebih jauh. Jadi kalau kita bicara mengenai kalau dalam baca literatur, kalau bicara mengenai organ, di Western biasanya ditulis organ itu nama hurufnya pakai huruf kecil, misalnya ginjal, G-nya kecil, kidney kan, K-nya kecil. Tapi kalau di TCM, kalau menyebut organ dalam TCM biasanya pakai kapital depannya, huruf besar. Jadi kalau nulis kidney, K-nya besar dia, meskipun di tengah gitu. Untuk membedakan. Jadi yang membedakan adalah dalam Western medicine, kalau menyebut kidney misalnya organ, hanya organ kidney-nya, 2 organ itu. Tapi dalam TCM kalau kita menyebut kidney, di samping 2 organ kidney itu, termasuk di dalamnya adalah jalur meridian. Jadi misalnya kidney melewati paha dalam, melewati tulang belakang misalnya, jadi itu dipandang sebagai bagian dari kidney. Jadi apakah, kan kalau kita tahu organ itu letaknya di dalam tubuh ini kan, paru-paru ada di dada, jantung di dada. Tapi secara jalur energinya dia melewati lengan. Ya, jadi kalau ada masalah di sini dipandang sebagai masalah dari organ itu. Meskipun secara organnya mungkin kita kalau check up nggak terlihat secara fisik ada masalah, tapi secara fungsi energetik dia sudah mengalami masalah.